Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang program soket dengan Python. Soket programming dengan Python memungkinkan komunikasi antar komputer melalui jaringan. Ini adalah dasar untuk membangun aplikasi klien server dan komunikasi jaringan. Python menyediakan modul soket yang kuat namun mudah untuk digunakan. Pertama, pendahuluan. Apa itu soket? Soket adalah antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antar mesin dalam jaringan komputer. Soket bertindak sebagai endpoint atau titik akhir untuk komunikasi. Yang kedua, penggunaan soket dalam pemrograman. Sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis jaringan seperti web server, aplikasi chat, atau aplikasi streaming. Python menyediakan modul soket yang memungkinkan pengembang aplikasi berbasis TCP dan UDP. Baik, yang selanjutnya ada paradigma client server. Yang pertama ada client, yaitu memulai koneksi dan mengirim permintaan ke server. Biasanya mengirim data atau meminta layanan. Yang kedua ada server. Server tugasnya mendengarkan koneksi masuk, merespon permintaan klien dengan data atau layanan yang diminta. Lalu ada komunikasi, yaitu menggunakan protokol tertentu seperti TCP, IP, data dikirim dalam bentuk paket melalui jaringan. Lalu ada tipe soket di Python. Pertama ada TCP soket. Koneksi berorientasi menjamin pengiriman data yang andal dan berurutan, cocok untuk aplikasi yang memerlukan akurasi data. Lalu ada UDP socket, connectionless. Jadi lebih cepat tapi tidak menjamin pengiriman. Ideal untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan seperti streaming. Lalu ada raw socket, akses langsung ke protokol lapisan bawah. Digunakan untuk pengembangan protokol baru atau analisis jaringan tekan rendah. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya barusan. Di sini kita ada soket TCP client. Pada gambar tersebut adalah codingan dari TCP client. Penjelasan kode pada barisan pertama mengumpar modul soket yang menyediakan fungsi-fungsi komunikasi jaringan. Pada barisan kedua membuat objek soket dengan AF.NET untuk alamat IP P4 dan SOC stream untuk protokol TCP. Pada barisan ketiga menghubungkan klien ke server di alamat localhost dan port 8080. Pada barisan keempat digunakan untuk mengirim pesan hello server ke server. Dan pada barisan kelima menerima respon dari server dengan panjang maksimum 1024 byte. Pada codingan barisan ke-6 itu adalah mencetak respon yang diterima server, dan barisan ke-7 untuk menutup koneksi soket setelah komunikasi selesai. Next. Nah, di sini ada soket TCP server dan codingannya. Penjelasan kode barisan pertama mengimpor modul soket. Di barisan kedua membuat soket server dengan AF.NET untuk IP P4 dan SOC stream untuk protokol TCP. Barisan ketiga mengaitkan soket ke alamat localhost pada port 8080. Barisan keempat untuk membuat server siap menerima koneksi dari klien. Dan di barisan kelima kita menerima koneksi dari klien dan menyimpannya koneksi dalam con dan alamat dari ADDR. Di barisan ke-6 untuk mencetak alamat klien yang terhubung. Di barisan pada codingan barisan ke-7 untuk menerima data klien hingga 1024 byte. Barisan ke-8 digunakan untuk mengirim respon ke klien dengan received diikuti oleh data yang diterima. Dan terakhir barisan ke-9 untuk menutup koneksi setelah komunikasi selesai. Oke, adapun operasi soket yaitu pertama ada send dan receive,
yang artinya itu mengirim dan menerima data melalui soket yang terhubung. Tentukan ukuran buffer untuk receive itu sendiri. Dan kedua ada sendal, mengirim seluruh data, melanjutkan pengiriman sampai semua data terkirim atau terjadi error. Yang ketiga ada set timeout, yaitu mengatur batas waktu untuk operasi soket berguna untuk menghindari blocking tak terbatas. Yang keempat ada set sock option, mengatur opsi soket seperti penggunaan kembali alamat atau ukuran buffer. Di slide selanjutnya kita dapat melihat di sini ada soket UDP sebuah klien. Yang pertama itu buat soket UDP ada gunakan soket dengan sok underscore diagram sebagai tipe soket untuk membuat UDP soket. Yang kedua ada kirim data, gunakan send to untuk mengirim data, tentukan alamat tujuan setiap kali mengirim. Yang ketiga ada terima respon, gunakan receive form untuk menerima data, ini juga mengembalikan alamat pengirim. Seperti itu. UDP server. Yang pertama adalah buat soket UDP, gunakan soket dengan buka kurung dan tutup kurung dengan SOCK underscore dgram blind ke alamat dan port tertentu menggunakan bind buka kurung dan tutup kurung. Dan selanjutnya ada proses dan respon. Proses data yang diterima, kirim respon menggunakan send to buka kurung dan tutup kurung dengan alamat klien yang diterima sebelumnya. Itu yang selanjutnya ada loop terus. Server UDP biasanya berjalan dalam loop tak terbatas, siap menerima data dari berbagai klien. Yang selanjutnya ada terima data, digunakan rec from buka kurung dan tutup kurung untuk menerima data dari klien. Ini mengembalikan data dan alamat klien. Bisa dilihat di sini ada contoh dari codingan soket UDP server. Mengirim dan menerima data. Yang pertama ada encoding, yaitu konversi data ke bit sebelum mengirim gunakan encode, yaitu berupa buka kurung dan tutup kurung. Untuk string atau struct pack memakai buka kurung sama tutup kurung tapi yang kotak untuk tipe data kompleks. Yang kedua ada decoding, yaitu konversi bit yang diterima kembali ke format asli. Gunakan decode buka kurung dan tutup kurung juga untuk string atau struct unpack, menggunakan buka kurung dan tutup kurung juga untuk tipe data kompleks. Yang ketiga ada buffer, yaitu tentukan ukuran buffer yang sesuai saat menerima data. Terlalu kecil bisa menyebabkan data terpotong. Yang keempat ada looping. Gunakan loop untuk mengirim atau menerima data besar secara bertahap. Pastikan semua data terkirim atau diterima. Baik, yang kesembilan adalah TCP dan VS UDP. Di sini menjelaskan ada tentang fitur, yaitu yang pertama ada koneksi, keandalan, urutan, kecepatan, overhead, dan penggunaan. Untuk TCP sendiri yaitu ada connection oriented, tinggi, dijamin berurutan, lebih lambat, lebih tinggi, web, email, dan file transfer. Dan UDP ada connection netes, rendah, tidak dijamin, lebih cepat, lebih rendah, dan streaming game online. Nah, itu untuk fitur-fitur TCP dan UDP. Jadi kesimpulannya adalah soket dalam komponen kunci komunikasi jaringan yang menghubungkan klien dan server. Pemahaman tentang soket memungkinkan pengembang untuk merancang aplikasi jaringan yang efisien. Python menyediakan modul soket yang sederhana dan intuitif, mendukung pengembangan aplikasi dengan protokol
TPC, dan UDP. TCP menawarkan keandalan dan urutan data yang terjamin, cocok untuk aplikasi seperti web dan email. Di sisi lain, UDP lebih cepat, memerlukan latensi rendah seperti video streaming dan game online. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.